Mari kita jelajahi sebuah skenario. Apa yang terjadi ketika dunia digital dipakai untuk melumpuhkan dunia fisik? Sebuah perang yang terjadi tanpa suara, tapi dampaknya sangat nyata. Bayangkan sebuah dunia di mana senjata paling ampuh itu bukanlah bahan peledak. Untuk melumpuhkan sebuah negara, ternyata nggak perlu bom. Sebaliknya, senjata itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak terlihat, sesuatu yang bergerak secepat kilat. Cukup satu baris kode. Dan dampaknya bukan cuma gangguan biasa. Ini adalah keruntuhan berantai yang senyap, melumpuhkan semua sistem yang menopang hidup kita. Jaringan listrik padam, air bersih berhenti mengalir, transportasi lumpuh total. Dan yang paling mengerikan, rumah sakit kehilangan kendali atas sistem-sistem vital. Semuanya dipicu dari jarak jauh. Nah, kekacauan ini bukanlah kecelakaan atau sekedar ulah iseng. Ini adalah bentuk konflik antar negara yang baru, sebuah perang yang terjadi tepat di bawah ambang batas perang yang kita kenal selama ini. Ada pergeseran cara berpikir yang fundamental banget di sini. Kita beralih dari logika lama, yaitu paksaan dan ancaman, ke logika baru, eksploitasi. Di era nuklir, stabilitas itu tercipta dari tidak melakukan apa-apa. Tapi di dunia cyber, lawan kita nggak lagi mencoba mengubah pikiran kita dengan ancaman. Mereka langsung mengubah realitas kita. Justru, keamanan sekarang tercipta dari tindakan yang konstan. Jadi poin utamanya adalah, penyerang ini nggak coba-coba bernegosiasi. Bayangkan saja mereka seperti maling yang nggak cuma ngambil barang, tapi sekalian mengganti kunci rumah kita tanpa kita sadar. Mereka mengambil alih kendali, mengatur ulang sistem kita demi keuntungan mereka. Mereka nggak peduli apa yang kita pikirkan, mereka cuma bertindak, dan seringnya kita baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Lantas, kok bisa infrastruktur sepenting ini begitu rapuh sama serangan model baru ini? Jawabannya agak ironis, kerentanannya justru adalah warisan dari desain awalnya. Masalah intinya ada di sini. Sistem-sistem ini kan dibangun di tahun 90-an. Dirancang untuk stabil dan terisolasi, bukan untuk aman di dunia yang saling terhubung. Sekarang, sistem-sistem lawas ini yang nggak pernah didesain untuk kenal internet, dipaksa berhadapan langsung dengan ancaman modern dari seluruh dunia. Dan kerentanan ini bukan cuma soal teknologi loh, tapi juga manusia. Coba bayangkan, hampir 40% karyawan yang mengoperasikan sistem-sistem vital ini cuma punya sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali pelatihan keamanan siber. Ini jelas membuka celah yang sangat besar. Kondisi ini menciptakan dilema yang berat bagi para penjaganya. Mereka yang ditugaskan melindungi infrastruktur kita seringkali seperti bertarung dalam gelap. Pertarungannya sangat tidak seimbang. Dan ini jadi pertanyaan utama yang dihadapi para profesional keamanan siber hari ini. Gimana caranya Anda melawan musuh yang nggak bisa Anda lihat, yang memakai senjata yang bahkan belum ada penangkalnya? Senjata itu namanya Zero Day Exploit. Ini adalah serangan yang memanfaatkan celah keamanan yang benar-benar baru, yang bahkan pembuat perangkat lunaknya pun belum sadar. Karena itu, ya nggak ada tambalan, nggak ada pertahanan. Bagi musuh yang memilikinya, ini seperti kunci pas yang bisa membuka pintu manapun yang mereka mau. Masalahnya jadi makin parah karena lebih dari 70% lingkungan industri ini nggak punya sistem keamanan khusus untuk mendeteksi penyusup. Jadi, bukan cuma kita nggak punya tameng untuk senjata mereka, kita bahkan nggak bisa melihat mereka saat mereka sudah ada di dalam sistem. Kerentanan teknis ini kemudian membuka pertanyaan geopolitik yang jauh lebih besar. Di medan perang tak terlihat ini, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab melindungi kita? Siapa yang sebetulnya memegang kendali? Soalnya, tanggung jawabnya itu terpecah-pecah secara berbahaya. Ada pemerintah, ada operator swasta, seperti perusahaan listrik dan air. Ada vendor teknologi yang bikin perangkatnya. Dan ada juga unit militer siber. Masing-masing punya prioritas dan kemampuan yang beda-beda. Ambiguitas ini menciptakan kekosongan kekuasaan. Siapa yang harus bertanggung jawab ketika sebuah perusahaan swasta tiba-tiba berada di garis depan sebuah perang geopolitik? Kalau sampai ada yang salah, menunjuk siapa yang harus bertanggung jawab itu jadi hampir mustahil. Semua ini nggak membawa kita ke jawaban yang mudah. Justru sebaliknya, kita dihadapkan pada sebuah realitas yang sulit diterima dan sebuah pertanyaan akhir yang sangat tidak nyaman. Di lingkungan yang baru ini, gagasan lama bahwa diam itu aman itu bukan cuma usang, tapi juga berbahaya. Paradigmanya sudah terbalik. Seperti yang dikatakan teori persistensi siber,
Kegagalannya adalah karena kita tidak paham bahwa kita butuh strategi yang berbeda. Kalau Anda benar-benar mau stabilitas dan keamanan, Anda justru harus aktif dan persisten. Dan inilah pertanyaan yang mendefinisikan tantangan keamanan zaman kita. Kalau perang berikutnya tidak pernah diumumkan dan sama sekali tidak terlihat, akankah kita sadar perang itu telah dimulai sebelum semuanya berhenti total?